Nah, bagi yang mau berangkat, apa yang mau disiapkan? Bagi yang belum keberangkatan tahun ini, misal tahun berikutnya, apa yang harus diniatkan supaya cepat berangkatnya? Teruskan ayatnya. Faman farada fihinnal hajj. Siapa yang sudah menyiapkan diri untuk keberangkatan di antara bulan-bulan ini? Mungkin ada yang berangkat Syawal, gelombang pertama berangkat duluan, Madinah dulu. Ada yang Dzulqa'dah bulan 11 berangkat, ada yang gelombang 2 ke Mekah. Begitu ya? Halo? Nah, yang siap-siap berangkat, sudah mau berangkat, 1, fala rafatha. Nah, ini dia nih. Jadi konfirmasi lillahnya ini benar dijelaskan oleh Quran. 1, tidak adanya rafath. Latihan sebelum berangkat, bagaimana ngecek supaya tahu kita ini mau berangkatnya lillah. 1, jangan sampai berangkat itu masih ada rafath. Berarti kalau masih ada rafath, masih ada yang belum lillah sepenuhnya. Nanti saya jelaskan, tenang, karena ada wajah-wajah ini. Apa rafath itu ya? Pasaba kapas gitu. 2, wala fusuqa, fusuq. 3, wala jidala fil hajj, jidal. Fil hajj, di dalam haji. 3 hal yang merusak saat haji. Bahkan bisa menggugurkan nanti ya kesahihan hajinya, kebenaran hajinya, kebaikan hajinya. Dan ini dilatih sebelum berangkat karena ini potensi terjadi saat haji. Ini menguji kesungguhan, keikhlasan hati kita. 1, fala rafatha. Rafath itu asalnya sesuatu yang kotor. Tapi pada umumnya pemahaman kotor ini disalurkan lewat lisan, kata-kata kotor. Ya. Caci maki, mengejek orang, merendahkan orang, hal-hal yang kotor. Itu dipahami masyarakat Arab pada umumnya. Walaupun makna asalnya sesuatu yang menunjukkan yang kotor. Maaf ya, sekali lagi maaf. Sumber dana yang kotor untuk berangkat. Ditempuh dengan cara yang kotor. Tipu-tipu orang. Ya. Ambil kuota orang, itu kotor. Gak bagus. Berkata-kata yang kotor, merendahkan orang, itu gak bagus. Itu cerminan hatinya belum bersih. Ya. Ini mau haji apa mau ngejek orang? Mau haji apa mau bertengkar? Kenapa kalau ini belum terlatih sangat penting dibawa nanti ke dalam haji? Karena banyak situasi pergaulan dengan orang banyak yang membuat kadang-kadang lisan itu tidak terjaga dengan baik. Sedang tawaf, kalau sekarang masih biasa kelihatan senggang, nanti kalau sudah haji akan banyak orang tawaf. Mungkin kesenggol dikit, mungkin kedorong, mungkin kepepet, kan? Tiba-tiba udah mau Bismillahirrahmanirrahim, kan? Allahu Akbar, subhanallah, kegencet dari belakang. Yang gencet orang Afrika lagi. Udah ketawa duluan kan? Nah, kebayang gitu, badan tinggi, ini begini, udah banyak keringetan orang. Ya. Kalau ini enggak kejaga, keluar tuh. Nah, wah, udah tuh. Itu kalau sudah keluar, selesai itu. Berkurang kemuliaannya. Ada potensi itu. Jelas? Ketinggalan bis langsung keluar komen. Dulu ada waktu saya tugas itu. Ketinggalan bis mengantarkan ke Masjidil Haram. Merasa pejabat di Indonesia pejabatnya. Mana bis saya katanya. Bukan mana bisnya udah ada Pak, Bapak yang ketinggalan gitu. Siapkan bis ini, kalau tidak saya bakar ini. Oh, Bapak kesini mau bakar bis, mau haji gitu. Saya ini dari sini. Oh, silakan Pak. Bapak dari mana? Kalau di sini asalnya dari mana? Sekalian, nanti kami rekam, kami kirimkan sekalian. Ya, petugas itu harus begitu. Dilatih begitu. Kita paham semua. Yang ada, kalau kurang kontrol itu ada senantiasa itu dorongan-dorongan demikian. Fusuk itu tindakan-tindakan yang menyimpang. Misal menyimpang secara syariat, secara ritual. Atau menyimpang secara umum, secara muamalah. Mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi. Hanya untuk cium hajar aswad misalnya, harus dorong orang, harus jatuhkan orang, itu fusuk.
sesuatu yang tidak baik. Ya. Orang yang disebut fasik, sesuatu yang menyimpang. Atau yang kedua misalnya secara ritual, secara syariat. Mohon maaf, Ka'bahnya sudah jelas, kiblatnya sudah jelas, sholatnya salah ngadep. Nih, dulu begini nih, saya ceritain, ini kisah nyata. Ini Ka'bah di sini. Ini cerita aja Bu ya. Ini area Masjidil Haram yang dalam seperti ini. Ya. Ini kalau kita ambil Hajar Aswadnya di sini, tarik garis lurus ke sini, ketemu tempat sa'i di sini. Ini sa'i di sini, ini mas'a namanya, tempat sa'i. Dimulai dari Safa ke Marwah. Kan? Marwah di sini. Jadi begitu ibu keluar dari Marwah, nah ini area dulu Nabi dengan Sayyidah Khadijah berumah tangga. Nah ini kalau tarik garis lurus dari Bukit Safa, mohon izin membelakangi Pak ya. Di sini ada pintu, turun dikit ada pintu di sini namanya Babus Salam. Di samping pintu ini dulu kediamannya paman Nabi Abbas bin Abdul Muttalib. Punya anak bungsu yang sangat viral namanya Abdullah, dikenal Abdullah bin Abbas. Bukit Safa ini dulu itu rumah anak muda usia 17 tahun, seorang entrepreneur, suka dagang, namanya Arqam bin Abi Arqam. Arqam ini masuk Islamnya dibawa oleh Utsman bin Affan.